Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Adi Purwasantoso dengan NIM 4022001113, Dela Septiana Umul Pratiwi dengan NIM 4022001003, dan Isna Rahmawati Hafifah dengan NIM 4022001007 akan mempresentasikan tentang Paytron. Paytron adalah brand atau merek dari aplikasi e-money di bawah naungan PT Feritra Sentosa Internasional dengan izin resmi Bank Indonesia sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP. Paytron bersama MUI dengan dukungan Bank Indonesia menggagas wacana e-money syariah hingga keluarnya fatwa MUI/DSN nomor 116-DSN-MUI/9/2017 tentang uang elektronik syariah dan sekaligus menjadi pelopor platform e-money dengan menerapkan prinsip syariah pertama di Indonesia. Adapun alamat dari perusahaan Paytron adalah di The Suites Metro Blok E5-E7, Jalan Soekarno-Hatta nomor 693 RT 6 RW 6, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Bandung. Website resmi dari Paytron adalah www.paytron.co.id dengan Instagram, dan akun media sosial lainnya adalah Paytron Official. Adapun fitur yang disediakan oleh Paytron adalah yang pertama, transfer bank. Paytron saat ini memiliki fitur transfer antara mitra ataupun antar bank, di mana Paytron saat ini sudah tidak kalah seperti bank-bank lainnya. Yang kedua, Belanjaku merupakan salah satu aplikasi Paytron di mana Anda bisa membeli dan menjual barang online layaknya aplikasi belanja online yang serupa. Yang ketiga, cashback. Kita dapat menerima cashback dari setiap pembayaran apapun, sehingga Anda dapat menggunakan kembali cashback tersebut untuk pembayaran berikutnya. Yang keempat, sedekah. Di aplikasi Paytron, Anda dapat mensedekahkan saldo Anda di fitur sedekah yang ada di dalam aplikasi. Yang kelima, Paytron Academy. Ketika Anda masih bingung menjalankan aplikasi Paytron ini, Anda bisa menggunakan aplikasi Paytron Academy untuk belajar, khususnya tentang penggunaan dan pemasaran lisensi Paytron. Yang keenam, Paytron Connect. Paytron Connect bisa digunakan untuk mengobrol sesama mitra Paytron seputar permasalahan dan pemasaran lisensi Paytron. Yang ketujuh, produk emas Paytron. Dengan fasilitas produk Paytron ini, maka para mitra pengguna aplikasi Paytron bisa melakukan jual beli emas dan juga menyimpan emas. Fasilitas lainnya adalah para pengguna mitra Paytron juga bisa menjadi agen dalam fitur atau fasilitas ini. Yang kedelapan, pinjam meminjam. Saat ini, Paytron akan ada program pinjam meminjam yang akan dilakukan secara syariah. Pengguna Paytron disebut sebagai mitra. Paytron mengenal dua jenis mitra, yaitu mitra pengguna dan mitra bisnis. Fasilitas yang diperoleh mitra pengguna lebih terbatas dibandingkan fasilitas yang diperoleh oleh mitra bisnis. Adapun syarat untuk mitra pengguna dan mitra bisnis berbeda. Syarat dan ketentuan untuk menjadi mitra pengguna yang pertama, membeli kartu perdana baik fisik ataupun elektronik. Yang kedua, mampu mendaftarkan diri secara online atau dapat juga dibantu didaftarkan mitra pebisnis lainnya. Yang ketiga, tidak dapat turut serta menjual aplikasi atau software atau teknologi Paytron seperti halnya mitra pebisnis. Yang keempat, nomor identifikasi atau nomor ID kemitraan, username, dan PIN yang diperoleh setelah aktivasi adalah sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari mitra bersangkutan. Yang kelima, dikenakan biaya pemeliharaan sebesar Rp1.000 per bulan, dipotong otomatis dari sisa deposit, terkecuali apabila mitra tersebut melakukan transaksi minimal 1 dalam bulan berjalan. Selanjutnya, untuk syarat dan ketentuan menjadi mitra pebisnis, yang pertama, sudah menjadi mitra pengguna. Yang kedua, tidak boleh memiliki lebih dari 1 hak usaha dan wajib mengupload bukti pengenal yang sah dan masih berlaku untuk diverifikasi secara manual oleh perusahaan. Yang ketiga, wajib melengkapi profil pribadi sesuai dengan tanda pengenal yang digunakan dalam pendaftaran. Yang keempat, wajib mengisi data bank sesuai dengan profil. Yang kelima, wajib mempelajari rencana bisnis dan produk perusahaan. Yang keenam, wajib melakukan penjualan Paytron lisensi penuh secara pribadi
kepada minimal 2 orang hingga orang tersebut menjadi mitra pebisnis dan membentuk 2 grup komunitas pebisnis langsung di bawah struktur organisasi. Lalu yang ketujuh, dalam rangka pengembangan komunitasnya wajib melakukan komunikasi dengan mitra pebisnis dan menginformasikan kepada mitra pebisnis baru. Yang kedelapan, wajib melakukan transaksi minimal 1 kali setiap bulan di luar ketentuan tambahan yang terkait dengan program atau promo yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pada kali ini saya akan membahas terkait kelebihan dari PayTrend. Yang pertama yaitu mudah dan efisien. Maksudnya, transaksi menggunakan PayTrend dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun dan juga dapat mempersingkat waktu. Yang kedua yaitu keuntungan transaksi. Pada PayTrend ini, semakin sering bertransaksi, maka akan semakin banyak keuntungan yang didapatkan. Dan yang terakhir yaitu perkaya wawasan dan edukasi. Selanjutnya yaitu membahas terkait konsep PayTrend. Konsep PayTrend ini sangatlah mudah dan sederhana, yaitu dengan yang pertama, mendaftar PayTrend dengan cara beli lisensi minimal basic 350.000 free aplikasi PayTrend dan hak usaha atau aplikasi PayTrend on hand. Yang kedua yaitu menggunakan aplikasi PayTrend untuk melakukan pembayaran tagihan bulanan Anda atau orang lain. Yang ketiga yaitu mendapat cashback dari setiap transaksi. Yang keempat yaitu jika ingin adanya komisi lebih banyak, rekomendasikan kepada orang lain untuk memakai PayTrend dan ajarkan mereka cara menggunakannya. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu akhirnya akan mendapatkan aktif atau passive income yang tidak terbatas. Yang selanjutnya yaitu membahas terkait jenis kemitraan dalam PayTrend. Mitra dalam PayTrend ini dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu mitra pengguna dan yang kedua yaitu mitra pebisnis. Pada mitra pengguna ini, yaitu mereka yang tidak hendak berbisnis dan hanya memanfaatkan fasilitas dari PayTrend untuk membayar tagihan bulanan mereka. Sedangkan untuk mitra pebisnis ini, yaitu mereka yang memang niat join PayTrend dengan niat untuk berbisnis atau mengembangkan jaringan, dengan maksud untuk mendapatkan cashback ataupun komisi. Sebagai mitra pebisnis, ada beberapa pilihan untuk memperoleh keuntungannya. Yang pertama yaitu membuka loket pembayaran. Misalnya membuka loket PLN PayTrend. Yang kedua yaitu membesarkan jaringan. Maksudnya yaitu mitra pebisnis harus mencari banyak orang atau konsumen untuk menggunakan aplikasi PayTrend ini sendiri. Yang ketiga yaitu menjadi merchant belanjaku.co.id. Di sini kita mitra bisnis bisa jualan apa saja di sini, entah itu baju, tas, sepatu, sembako ataupun yang lainnya. Dan yang keempat yaitu menjadi agensi baik mobile atau regional. Selanjutnya yaitu skema akad PayTrend. Yang pertama yaitu akad Bai Al-Murabahah. Pada akad ini, PT Feritra Sentosa Internasional bertindak sebagai penjual yang menyediakan modal kepada nasabah. Kemudian mitra usaha bisnis PayTrend bertindak sebagai nasabah dengan ketentuan harga asal dan ketentuan tambahan keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak. Yang kedua yaitu akad wakalah bil ujroh. Pada akad ini, PT Feritra Sentosa Internasional bertindak sebagai mewakil atau pemberi kuasa. Kemudian mitra usaha bisnis PayTrend bertindak sebagai wakil atau penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas yang diberikan oleh pemberi kuasa yaitu menjual produk berupa lisensi, pulsa, token, dan lain-lain dengan adanya upah sesuai yang disepakati kedua belah pihak. Akad yang ketiga yaitu akad ju'alah. Pada akad ini, PT Feritra Sentosa Internasional bertindak sebagai pihak yang menjanjikan upah atau hadiah atas suatu pekerjaan yaitu mencari mitra usaha untuk menjualkan lisensi, pulsa, token, dan lain-lain. Kemudian mitra usaha bisnis PayTrend bertindak sebagai orang yang melakukan pekerjaan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh orang yang menjanjikan upah, jika pekerjaan itu sudah terlaksana. Pekerjaannya adalah menjualkan lisensi. Upah dalam bisnis ini berupa komisi dan reward. Dan akad yang terakhir yaitu akad ijarah. Pada akad ini, PT Feritra Sentosa Internasional bertindak sebagai mujir atau orang yang memberikan upah dan menyewakan.
hak guna atas barang atau jasa yaitu bisnis paitren. Kemudian mitra usaha bisnis paitren bertindak sebagai mustajir atau orang yang menerima upah, yaitu berupa cashback yang diberikan mukjir karena melakukan akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran sewa upah tanpa berpindahnya kepemilikan atas barang itu sendiri. Dan objek yang disewakan di sini adalah pemasaran lisensi paitren itu sendiri.